sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita junjung agungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Meita Dwi Solviana, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah dengan NPM 2211060009. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman mengenai pengelolaan laboratorium. Nah, di sini saya akan menyampaikan dengan judul Administrasi dan K3 Laboratorium Biologi. Nah, apa sih pengertian perencanaan laboratorium itu? Perencanaan atau planning merupakan sebuah proses memutuskan kegiatan apa, bagaimana, dan siapa yang melakukan perencanaan itu. Nah, perencanaan ini juga bisa disebut sebagai merencanakan, menyusun, kemudian mendesain, menata, mengatur, dan menetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah merencanakan dan merancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya sebuah perencanaan itu? Perencanaan ini penting karena untuk menghindari adanya kesalahan yang dilakukan atau tindakan yang menyebabkan sebuah kerugian bagi suatu organisasi atau suatu kelompok tersebut. Jadi perencanaan ini perlu ya, karena agar menghindari suatu kesalahan dan kerugian. Jadi kita penting melakukan sebuah perencanaan agar kita bisa menyusun, bisa mengatur. Nah, kemudian ada pengadministrasian laboratorium. Maksudnya adalah setiap laboratorium ini harus memiliki dena yang menggambarkan suatu ruangan tersebut, seperti jaringan listrik, jaringan air, jaringan gas. Nah, administrasi laboratorium ini bisa juga dikatakan sebagai untuk mencatat, untuk mengelola keuangan, untuk fasilitas, untuk menyiapkan, dan untuk inventarisasi. Nah, administrasi ini apa saja sih isinya? Yaitu untuk tata ruangannya, untuk alat dan bahan, kemudian SDM, fasilitas, dan kegiatan-kegiatan yang ada pada laboratorium tersebut. Nah, pengadministrasian fasilitas umum laboratorium ini mencakup apa saja sih? Nah, ada alat pemadam kebakaran, perlengkapan P3K, kemudian mebeler, blower, instalasi air, instalasi listrik, instalasi gas, dan lain-lain. Kemudian pengadministrasian alat dan zat alat meliputi apa saja sih? Nah, terdapat ada alat gelas, alat listrik, alat logam, dan instrumen. Instrumen di sini yang dimaksud bukan instrumen lagu ya guys. Di sini yang dimaksud adalah instrumen-instrumen itu sebuah alat-alat atau perlengkapan yang ada di laboratorium tersebut. Nah, kemudian K3. K3 ini apa sih singkatannya? K3 ini bukan kegabutan, kebucinan, kemalasan ya. K3 adalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nah, keselamatan dan keamanan kerja ini sangat penting. Kenapa sih pentingnya itu emang buat apa? Nah, sangat penting karena terkait dengan kinerja dosen, peneliti, dan mahasiswa. Semakin mencukupi tersedianya K3 ini, maka semakin sedikit terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin nantinya ada. Jadi adanya K3 ini sangat penting ya. Kalau kita tidak ada K3,
nanti jika terjadi suatu kesalahan atau kecelakaan dalam suatu tindakan kerja kita, maka tidak ada keamanannya, tidak ada upaya yang kita lakukan, jadi berantakan ya. Nah, K3K ini meliputi apa saja sih? Meliputi tata tertib, kemudian APD, APAR, kotak P3K, pengelolaan limbah, dan MSDS. Tata tertib ini yang dimaksud adalah, tata tertib adalah sebuah aturan. Jadi di dalam tata tertib itu ada bagaimana kita saat berada di laboratorium, bagaimana kita menggunakan alat-alat, bagaimana apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan, itu masuk di dalam tata tertib. Nah, jadi pentingnya K3 itu sangat penting sekali ya dalam pengelolaan laboratorium. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ada pantun lagi nih guys. Nah, terbang tinggi si burung bayan, hingga pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.